Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Natasha. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini, saya telah menyelesaikan program studi doktoral dari National Cheng Kung University Taiwan pada tahun 2021. Spesifikasi dan keahlian yang saya miliki berfokus pada penata laksanaan pasien dengan penyakit kronis, bagaimana upaya memberdayakan pasien dalam pengelolaan penyakit, serta mempromosikan gaya hidup sehat pada pasien dengan penyakit kronis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, saya juga berfokus kepada metodologi penelitian, yaitu pengembangan instrumen dan juga systematic review, di mana pendekatan ini banyak digunakan untuk melakukan penelitian pada saat ini. Selain ketiga keahlian tersebut, saya juga mendalami pengembangan kompetensi pada mahasiswa, khususnya kompetensi digital. Keahlian saya selaras dengan penata laksanaan Tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan. Dalam bidang penelitian, misalkan fokus saya dalam bidang penata laksanaan penyakit kronis menjadi root atau akar dalam penata laksanaan penelitian yang telah saya lakukan dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Bidang-bidang lain yang saya tekuni juga tercermin dalam penelitian yang saya lakukan, seperti pengembangan instrumen, systematic review, dan juga pengembangan kompetensi pada mahasiswa. Pada bidang pengajaran, saya tergabung dalam tim teaching keperawatan medikal bedah, di mana mata ajar yang saya ampu selaras dengan keahlian yang saya miliki, yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria, serta keperawatan medikal bedah, dan juga keperawatan neurovaskuler. Pada program profesi, saya juga mengampu atau membimbing di mata ajar keperawatan medikal bedah. Sedangkan pada program magister keperawatan, saya mengampu 3 mata kuliah, yaitu pendidikan dalam keperawatan dan interprofesional edukasi, penata laksanaan evidence-based practice dalam keperawatan, serta analisa data sekunder. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester dari salah satu mata ajar yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Mata ajar ini diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktik. Fokus mata ajar ini adalah pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma, yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, maupun internasional. Adapun lingkup pembahasan dimulai dari pengkajian keperawatan sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien, pemberian terapi modalitas, serta terapi komplementer. Sesuai dengan nama dari mata ajar ini, terdapat 4 sistem, meliputi sistem endokrin, sistem imunologi, sistem pencernaan, dan sistem perkemihan, di mana saya menjadi pengajar dalam mata ajar sistem pencernaan dan sistem perkemihan, khususnya pada kasus sirosis hepatis, kolelitiasis, chronic kidney disease, dan juga urolitiasis. Tim teaching dalam mata ajar ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, kemudian Budiana Irawati selaku koordinator mata ajar, Ibu Fitrian Rayasari sebagai fasilitator dari sistem endokrin, dan juga Bapak Abdurrahim Kamil sebagai fasilitator dari sistem imunologi. Capaian dari mata kuliah ini, di mana setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan simulasi asuhan keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Selain itu, mahasiswa juga dapat memberikan simulasi pendidikan kesehatan, serta mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dalam pemberian asuhan keperawatan. Pada akhirnya, diharapkan mahasiswa dapat mendemonstrasikan intervensi keperawatan yang tepat pada kasus gangguan sistem endokrin, perkemihan,
pencernaan, imunologi, dan juga reproduksi pria. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata ajar ini meliputi discovery learning, di mana mahasiswa dituntut untuk melakukan pembelajaran mandiri dan juga penugasan. Selain itu, terdapat juga problem based learning, mahasiswa akan menyelesaikan kasus dalam bentuk diskusi kelompok, kuliah interaktif, serta skill lab atau praktikum. Komponen-komponen evaluasi pada mata ajar ini meliputi komponen kognitif, penugasan, seminar, afektif dan tutorial, serta ada poin untuk peer assessment. Pada ranah praktikal, maka penilaian juga dilakukan untuk komponen keterampilan atau psikomotor sebanyak 15%. Nilai batas lulus pada mata kuliah ini adalah 70. Mata ajar ini terdiri dari 16 minggu efektif, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kegiatan perkuliahan pada topik asuhan keperawatan pasien dengan gagal ginjal kronis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore ya. Pada adik-adik mahasiswa, saya boleh ya panggilnya adik-adik ya? Boleh. Ya, baik. Hari ini kita ketemu lagi ya, kita melanjutkan topik yang lalu terkait dengan pembahasan materi gangguan sistem perkemihan. Nah, kita akan berdiskusi nih tentang bagaimana asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau kelas ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang patofisiologi ya. Jadi kalau minggu lalu kita udah membahas tentang anatomi fisiologi, artinya fungsi ginjal secara normal. Nah, kali ini kita akan mengetahui nih bagaimana sih patofisiologinya pasien dengan gagal ginjal kronik. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu untuk mengetahui bagaimana penata laksanaan ya atau manajemen pasien dengan gagal ginjal kronis, tentunya nanti melalui pendekatan asuhan keperawatan. Ya, baik. Ini adalah bagian dari modul ya tentang sedikit penjelasan bagaimana sih anatomi dan juga fisiologi sistem perkemihan. Pembuluh darah ginjal dapat melakukan vasodilatasi dan vasokonstriksi. Kenapa gitu? Karena pembuluh darah ginjal itu dipersarafi oleh yang namanya saraf otonom. Nah, saraf otonom ini asalnya dari mana gitu? Kalau kemarin kita belajar tentang bagian-bagian ginjal ya, ada namanya plexus ginjal. Nah, saraf otonom ini akarnya dari basal ganglion daripada ginjal. Kemudian dia akan memasuki plexus ginjal dan nantinya akan menyertai dari arteri-arteri atau pembuluh darah ginjal. Arteri apa namanya? Ada banyak ya. Ada arteri renalis ya. Tadi apa? Vasomotor ya. Saraf vasomotor ini dia merupakan bagian dari saraf simpatis dan juga saraf otonom. Nah, yang fungsi utamanya ini adalah mengatur tadi bagaimana cara ginjal untuk mengontrol volume darah dengan melakukan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Ya, kira-kira sudah jelas? Ya, baik. Kalau gitu saya mau evaluasi sedikit ya untuk mereview kembali nih karena kita mau ngomongin gagal ginjal. Unit fungsional ginjal namanya apa? Nefron. Ada berapa jumlah nefron? Lebih dari 1 juta ya. Nefron itu punya beberapa fungsi dasar ya. Bisa disebutkan nggak fungsi dasar nefron apa aja? Ya, penyaringan. Apa namanya? Filtrasi. Terus kemudian reabsorpsi, kemudian ada augmentasi, dan yang terakhir apa? Mengeluarkan sekresi. Ya, tadi ya itu merupakan fungsi-fungsi atau cara kerja dari nefron. Baik, kita akan masuk nih dengan topik gagal ginjal kronis. Ya, menurut definisi ini yang dari National Kidney Foundation ya. Jadi gagal ginjal itu didefinisikan sebagai suatu kerusakan ginjal yang ditandai oleh penurunan filtrasi glomerulus. Nah, berapa? Yaitu kurang dari 60
mili per menit per 1,73 meter persegi. Ya. Jadi kerusakan ginjal itu bisa kerusakan struktur, bisa juga kerusakan fungsi. Jadi ada ya kalau belajar etiologi itu ada memang yang orang-orang dengan kelainan struktur, artinya penyakit primernya memang ada di dalam ginjal. Tapi ada juga orang-orang yang dengan penyakit degeneratif seperti hipertensi atau diabetes mellitus gitu ya. Nah, ini juga dapat mengganggu tadi ya proses pembuluh darah. Kayak orang diabetes tuh pembuluh darahnya akan jadi kaku ya, sehingga tadi tidak bisa melakukan fungsinya dalam melakukan vasokonstriksi maupun vasodilatasi. Jadi terjadilah penurunan aliran darah ke ginjal. Nah, pertanyaan kemudian, Bu, bagaimana kita menghitung nih GFR seseorang ya untuk kalau nanti kalian di klinik ketemu pasien untuk bisa menentukan kira-kira sudah sampai tahapan mana ya kerusakan ginjalnya. Nah, mungkin kemarin kita juga sudah membahas sedikit terkait dengan pemeriksaan diagnostik ya. Nah, ada juga pemeriksaan darah ya, itu nantinya bisa ada indikator yang namanya ureum dan juga kreatinin. Nah, melalui nilai-nilai tersebut kita dapat melakukan perhitungan secara manual, tapi bukan nilai GFR ya, tapi estimasi karena kita hanya menilai ya berdasarkan nilai apa? Indikatornya kreatinin. Nah, ini ada satu rumus, ada banyak sebenarnya rumusnya ya. Tapi ini rumusnya cukup simpel dan mudah diingat ya, namanya Gold formula atau Cockcroft ya. Ini 140 dikurang usia dikali berat badan dibagi 72 kali kreatinin. Ini pada perempuan atau pada laki-laki? Pada laki-laki. Kalau perempuan maka nanti dia harus dikali 0,85. Oke, baik. Nah ini tadi kerusakan dari struktur dan fungsi ginjal pada gagal ginjal kronis itu sifatnya ada dua, irreversible dan juga progresif. Progresif bagaimana Bu? Artinya dia akan dalam jangka waktu yang cukup cepat ya untuk jatuh ke tahapan yang berikutnya. Kalau Anda perhatikan di sini ada 5 klasifikasi ya dari tahapan penyakit ginjal, ada CKD tahap 1, tahap 2, 3, 4 dan 5. Nah, irreversible artinya ketika seseorang sudah ada di stage 3 atau stage 4, maka dia tidak akan bisa kembali ke stage yang awal. Itu ya, tadi ada apa aja? Progresif dan irreversible. Nah, kenapa saya berikan warna merah pada stage 3, 4, dan 5? Karena pada stage tersebut biasanya pasien sudah mulai merasakan apa? Gejala. Sementara pada stage 1 dan 2 ini masih asimptomatik nih. Artinya bisa jadi seseorang tersebut belum tahu kalau dia mempunyai penyakit ginjal. Makanya gagal ginjal kronik juga disebut dengan salah satu silent killer ya. Artinya orang nggak tahu sampai dengan dia jatuh ke tahap akhir atau tahap lanjut. Mungkin Anda mengamati Bu di stage 1 ini kok 90 GFR-nya ya. Tadi Ibu bahas bahwa normal GFR itu 90 sampai 120. Nah, apa bedanya sama CKD tahap 1 ya? Tadi selain dengan penilaian glomerular filtration rate ini, ada indikator lain yang juga harus diperhatikan gitu ya. Karena kalau kronik tadi sifatnya berapa bulan menetapnya? Lebih dari 3 bulan. Nah, indikator lain yang harus diperhatikan itu adalah adanya protein di dalam urin. Disebut dengan apa? Proteinuria. Jadi walaupun seseorang ini misalkan pasien DM ya, sudah lebih dari 10 tahun atau sudah lebih dari 15 tahun. Kemudian dia melakukan pemeriksaan darah gitu dan ditemukan glomerular filtration rate-nya masih 90, tapi dia ada protein di dalam urin. Nah, proteinuria yang menetap gitu dan juga persisten gitu ya. Itu kita bisa curigai bahwa fungsi ginjal dari pasien tersebut sudah mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Baik, nah ini patofisiologi secara general. Nah, jadi kalau kita bicara tadi ya gagal ginjal gitu, berarti kita harus memahami dulu nih fungsi ginjal itu apa. Jadi etiologinya adalah karena tadi nilainya tadi apa? Kita melalui pemeriksaan glomerular filtration rate. Berarti kuncinya adalah filtrasi. Filtrasi itu terjadi apabila apa? Apabila adanya aliran darah yang masuk ke ginjal. Jadi titik awal gagal ginjal itu adalah penurunan apanya? Aliran darah ke ginjal yang bisa disebabkan oleh banyak faktor tadi ya, bisa karena penyakit ginjal yang primer tadi ya, kerusakan pada strukturnya misalkan di glomerulusnya gitu, glomerulonefritis misalkan. Nah, kemudian atau adanya kerusakan dari penyakit lain tadi sempat kita bahas ya, hipertensi. Kalau hipertensi itu pembuluh darahnya vasokonstriksi terus ya. Jadi aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Atau adanya obstruksi nih pada aliran urin gitu ya, sehingga urin tidak bisa dikeluarkan dan dapat mengganggu proses tadi fungsional nefron secara keseluruhan. Nah, apa akibatnya? Maka laju filtrasi glomerulus akan menurun. Nah, kemudian kan tadi ginjal punya berapa nefronnya? Lebih dari 1 juta. Nah, berarti ada banyak ya. Nah, kita punya 2 ginjal kan. Nah, jadi nefron yang rusak ini akan menyebabkan nefron-nefron yang masih sehat melakukan sistem kompensasi. Nah, caranya bagaimana, Bu? Caranya nanti nefron yang masih sehat akan melakukan kerja yang lebih kuat gitu. Makanya disebut dengan hipertrofi nefron yang masih sehat. Namun mekanisme itu tidak selamanya, artinya hanya dalam batas waktu tertentu. Tadi ya, kalau misalkan kronik itu 3 bulan ya, mungkin pada di titik tertentu dia tidak bisa melakukan mekanisme kompensasi lagi sehingga tadi terjadi kerusakan ginjal yang lebih lanjut. Nah, kalau Anda perhatikan ginjal punya secara garis besar punya fungsi namanya ekskretori dan juga non ekskretori. Sekarang kita lihat nih, fungsi-fungsi ginjal apa saja. Ya, ini overview sedikit ya. Tadi, yang pertama adalah fungsi regulasi. Tadi, regulasi, regulator berarti apa? Melakukan apa? Kontrol ya. Kontrol terhadap apa? Volume dan juga apa? Komposisi darah. Jadi selain banyaknya darah juga kontrol isinya. Karena tadi ya ada penyaringan. Kemudian ada ekskretori, artinya fungsi ginjal yang utama itu juga memproduksi apa? Urin dan juga membuang sampah-sampah metabolisme. Nah, ginjal juga punya hormonal function nih, dia memproduksi renin. Kalau kemarin di fisiologi kita membahas tentang mekanisme RAA ya, renin, angiotensin, aldosteron. Fungsinya apa? Untuk mengontrol tadi tekanan darah. Terus kemudian dia juga memproduksi eritropoetin ya. Jadi untuk menstimulasi pembentukan dari sel-sel darah merah dan juga melakukan aktivasi vitamin D. Nah, untuk metabolic function dia akan mempunyai fungsi dalam gluconeogenesis, artinya pembentukan glukosa dari sumber yang baru, serta dia juga melakukan metabolisme dari obat-obatan. Nah, kalau sudah gagal gitu, maka fungsinya terganggu. Kita lihat dari fungsi yang pertama, berarti fungsi regulasi. Tadi mengontrol volume dan juga komposisi. Berarti dia tidak bisa lagi mengontrol komposisinya. Isinya darah ada apa aja? Ada nih ion-ion organik sehingga menyebabkan terjadinya ketidakstabilan. Contoh, dia tidak bisa untuk mensekresikan kalium. Berarti tubuh akan mengalami apa? Hiperkalemia. Ginjal tidak bisa mensekresi fosfat. Nah, karena dia tidak bisa mensekresi fosfat, maka kita tidak bisa menyerap kalsium. Makanya kalsium di dalam darah jadi lebih rendah. Disebut apa? Hipokalsemia. Selain ion-ion, dia juga punya namanya asam basa. Ya, udah ada yang pernah tahu prosedur AGD?
analisa gas darah. Nah, itu disebut dengan sistem buffer ya, artinya menjaga asam basa di dalam tubuh. Ada dua ion utama, yaitu ion H+ dengan HCO3. Pada pasien dengan gagal ginjal gitu ya, maka dia tidak bisa mensekresi ion hidrogen. Akibatnya itu tertahan di dalam tubuh. Apa dampaknya kalau H+-nya tinggi? H+ asam apa basa? Asam. Berarti akan terjadi apa? Asidosis. Oke. Terus kemudian excretory function tadi mengeluarkan urin. Kalau urin tidak bisa dikeluarkan, maka di dalam tubuh jadi apa? Penumpukan apa? Penumpukan cairan. Jadi ada ketidakseimbangan tadi ya, natrium dan juga cairan di dalam air. Kenapa Bu natrium ngikut gitu? Karena kemana pergi natrium, maka air itu akan mengikuti gitu ya. Terus kemudian dia tidak bisa meremove daripada hasil-hasil metabolisme ya. Makanya kadar apa yang tinggi di dalam darah? Urea. Jadi disebut dengan uremia. Nah, uremia ini karena ureumnya tinggi di dalam darah, darah beredarnya kemana? Ke seluruh tubuh. Nah, urea ini atau ureum ini bersifat toksik ya, sehingga nanti dia dapat menimbulkan gejala yang bersifat sistemik. Oke, fungsi yang lain tadi hormon. Nggak bisa memproduksi renin, berarti tekanan darahnya tidak bisa dikontrol, pasiennya jadi hipertensi. Tidak bisa memproduksi eritropoetin gitu ya. Eritropoetin buat apa? Tadi menstimulasi pembentukan sel darah merah. Akibatnya apa? Nilai apa yang rendah pada pasien? Nilai hemoglobin. Jadi rendah, maka pasiennya akan anemia. Kemudian dia tidak bisa mengaktifasi vitamin D. Nah, tidak bisa mengaktifasi vitamin D, maka nantinya dia akan menyebabkan gangguan disebut dengan osteodistrofi atau osteodistrofi renalis. Ya, baik. Nah, untuk fungsi metabolik ya tadi dia penurunan dari fungsi gluconeogenesis yang nantinya akan menyebabkan kondisi retensi insulin, dan juga dia tidak dapat untuk memetabolisme obat-obatan nih nanti pada suatu titik di mana tubuh akan mengalami toksisitas. Ya, baik. Nah, ini merupakan rangkuman ya dari yang tadi kita jelaskan. Nah, kalau ini dia berfokus pada ekskretori dan non-ekskretori, tadi sama aja ya. Kalau dia ekskresi berarti sekretori, non-ekskretori berarti tadi ada hormonal ya, ada juga metabolisme dan lain sebagainya. Nah, ini yang warna hitam ini adalah manifestasi klinis yang akan nantinya kalian temukan pada pasien dengan gangguan gagal ginjal. Oke, baik. Nah, tadi ini manifestasi klinis ya. Kalau masih stage 1, stage 2 sampai 3A lah. Nah, ini dia masih asimptomatik. Kalau sudah masuk stage 4 dan 5 biasanya sudah timbul gejala, tapi dia bersifatnya early sign atau gejala awal. Nah, biasanya udah muncul tuh pasiennya apa? Bengkak. Adanya zat-zat yang tidak boleh ada pada urin gitu ya, proteinuri, hematuri gitu ya. Nah, pasien ini bisa juga pipisnya sedikit atau pipisnya banyak ya. Jadi uria atau oliguria. Nah, kemudian kalau udah late sign atau udah tahap akhir, maka tadi muncul semua tuh. Tadi tidak bisa menghasilkan renin, pasiennya hipertensi. Terus kemudian tadi eritropoetin HB-nya turun, maka pasiennya anemia. Terus kemudian ureum yang ada di dalam darah beredar ke sistem persyarafan, dia akan merubah sulit konsentrasi gitu ya. Terus kemudian pasiennya juga bisa ada perubahan kesadaran gitu ya. Terus kemudian ke jantung bisa perikarditis, ke gastrointestin pasiennya bisa mual dan muntah. Makanya nanti Anda perhatikan ketika Anda bertemu pasien dengan kasus gagal ginjal, maka keluhan lain gitu selain edema juga pasien mengeluhkan mual dan muntah. Oke, baik. Nah, bagaimana manajemennya gitu? Nah, manajemennya ini berdasarkan progresi ya, atau tadi, dan juga tahapan ya dari penyakit gagal ginjal itu sendiri ya. Tadi ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, tapi ada 3
manajemen utama penata laksanaan pasien dengan gagal ginjal. Yang pertama adalah bagaimana kita memelihara balance cairan dan elektrolit. Kemudian bagaimana kita slow disease progression, mencegah agar penyakitnya itu tidak berlanjut. Jadi yang masih di stage 3 kalau bisa ya di stage 3 aja dalam jangka waktu sekian tahun gitu, daripada dia nanti jatuh ke end stage. Apa dampaknya kalau pasien jatuh ke gagal ginjal tahap akhir? Harus apa? Ya, harus cuci darah atau hemodialisa. Oke, yang terakhir itu manage komplikasi. Tadi ya, ada banyak ya. Kalau dia kaliumnya tinggi, maka kalium itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi irama jantung gitu ya. Nanti kita akan membahas satu persatu terkait dengan manajemen oksi tadi. Kalau untuk memelihara balance cairan dan elektrolit, berarti tadi pasiennya di dalam tubuh cenderung apa cairannya? Banyak. Berarti bagaimana manajemennya? Pasiennya harus dikurangi minum. Kemudian kita harus pantau status cairan. Lewat apa? Kita lihat nih ada nggak peningkatan berat badan. Terus kemudian turgor kulit gitu ya. Terus kemudian ada tidaknya distensi dari vena jugularis. Terus kemudian suara paru dan juga suara jantung. Ada enggak murmurnya misalkan. Terus kemudian ada enggak crackles-nya. Jadi kalau dia udem paru tuh biasanya akan timbul crackles ya. Terus kemudian kita harus juga menilai atau mengobservasi dari nilai-nilai laboratorium ya. Nah, kemudian apabila diperlukan kolaborasi untuk pemberian medikasi. Ya, baik. Untuk diagnosa keperawatannya, kalau tadi ada menyimak patofisiologinya ya, Anda sudah bisa menentukan kira-kira mekanisme utama nih pada pasien dengan mekanisme utama. Kondisi utama yang dapat memperburuk keadaan pasien gagal ginjal itu adalah tadi adanya apa? Kelebihan volume cairan. Ya, jadi ini menjadi masalah keperawatan utama. Selain itu tadi ya, karena uremia dia juga bisa mempengaruhi gastrointestin gitu, maka pasiennya akan merasakan mual dan muntah. Diagnosa selanjutnya maka dia akan berubah nih apanya, nutrisinya, status nutrisinya bisa kurang dari kebutuhan tubuh karena dia banyak restriksi ya, nggak boleh makan tinggi protein. Makanya restriksi protein juga harus hati-hati, tidak boleh terlalu banyak tapi pun tidak boleh terlalu sedikit. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin tanya. Baik Bu, saya Farhan. Saya ingin tanya, jadi kapankah untuk memonitoring nilai GFR serta nilai laboratorium pada pasien CKD yang harus dipantau? Ya, oke, Farhan, tadi pertanyaannya baik sekali ya, bagaimana kita melakukan monitoring nilai GFR. Tadi kan Anda melihat ya bahwa manajemen CKD itu berdasarkan progresi dan juga tahapan penyakit. Kalau dia gagal ginjalnya tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu ya, masih asimptomatik. Ini biasanya pasien-pasien DM lama, pasien hipertensi, DM dengan hipertensi, itu dianjurkan untuk memantau tadi ya, ada BUN, kreatinin gitu, ataupun indikator yang lain ya, urinalisis gitu ya. Nah itu annually atau setiap tahun. Tapi kalau misalkan dia udah jatuh pada stage 4, stage 5 gitu ya, maka stage 4 juga udah persiapan dialisis ya, biasanya itu harus dipantau selama kurang lebih 6 bulan sekali gitu ya, untuk mengevaluasi lagi dari fungsi ginjalnya. Begitu kira-kira Farhan. Apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri bersama untuk materi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Amin.